Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan kuliah luar biasa ya, bersama Mr. TM tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah, bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Gresik Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini, syahadatmu harusnya bersaksi dan bukan hanya sekedar mengucapkan. Sekarang orang sudah nggak tahu ya, makrifat sudah nggak tahu. Jangankan makrifat, caranya untuk makrifat pun nggak ngerti. Jangankan mau kenal Allah di ars, Allah yang di dunia pun gak ngerti. Nah, semua orang mengiranya bisa beribadah dengan caranya masing-masing, betul ya? Dan itu diyakini. Padahal ya, kemampuanmu itu hanya sebatas, kemampuanmu adalah sebatas dengan panca indramu dan dimensimu sendiri. Contoh, kau berkomunikasi, tapi di luar jangkauan panca indramu, kamu sudah nggak mampu. Betul ya? Betul. Kamu di dunia, Tuhanmu di akhirat tertinggi, kamu nggak mampu masuk akhirat loh. Jelas-jelas kamu nggak bisa keluar dari jangkauan panca indramu, ya, keluar yang melebihi jangkauan panca indramu. Dan kamu nggak bisa keluar dari batasan duniamu. Lah kok kamu kok menyembah Allah sendiri lah, dengan cara sendiri? Ikulah goblok ta. Gak bahaya ta. Iya ta? Gak bahaya ta. Kamu seumur hidup menyembah dengan keyakinanmu, begitu mati ternyata zong. Loh, gak bahaya ta lek ngono modele. Saya ulangi lagi ya. Kamu beribadah dengan keyakinanmu. Yakin ya. Tetapi kamu nggak bisa mendustai fitrah ya, bahwa kamu itu punya kemampuan hanya dibatasi dengan panca indera dan duniamu saja. Di luar kemampuan panca inderamu sudah nggak kejangkau. Di luar duniamu kamu juga sudah nggak terjangkau. Oh, Tuhanmu ada di akhirat tertinggi. Bisa masuk kubur amalmu. Lewat saja, mampir kubur aja sholatmu, bisa nggak? Nggak bisa, apalagi barzah. Malaikat Jabarut Rohan Robani ditakoni, lah kamu bisa mi'raj. Loh, apa itu mi'raj? Mi'raj itu kan mukjizat loh. Wes gak ngerti balas carane, tapi yakin. Nah, yakinmu itu harusnya dipikir dong. Nah, ini kiranya teko. Ya, yakin itu yang masuk akal. Contoh ya, kamu mau ngantarkan paket, misalkan ya, atau ngantarkan ibadahmu, entah sholat ya, atau paket lah ya, kepada Pak Dul Kamid, ya. Alamatnya nggak ada, ciri-ciri orangnya nggak tahu, semua nggak tahu, jalan yang mana nggak tahu semua. Loh, kira-kira si kurir itu bisa nggak mengantarkan paketnya tadi kepada Pak Dul Kamid yang benar? Lah kenapa? Alamatnya saja nggak ngerti dan nggak kenal juga ya. Terus kira-kira ya, kalau orang itu yakin, kira-kira aku yakin aku bisa, kira-kira goblok gak? Loh.
Ini banyak orang ya yakin, tapi gak ngerti, gak kenal, gak tahu caranya. Kok diteruskan sholatnya jungkrak-jungkruk itu? Ngaku Islam, ngaku iman, asal sudah ngaji, sudah bisa rajin sholat asal yakin. Loh, gak bahaya ta? Goblok gak itu? Goblok. Ini bukan masalah keyakinan, karena Allahmu bukan keyakinan ya. Allah itu maha mutlak. Sedang keyakinan kan asal kau yakin, itu gak? Saya yakin ini rasanya asin, kayak belum dimakan. Ada orang nggak percaya kan? Oh, saya yakin ini gurih. Ada orang, loh, saya yakin ini kayaknya kecoklatan. Ini kayak bau susu campur coklat ini loh. Keyakinan itu relatif ya, betul ya? Kecuali harus kau praktekkan ini dulu interaksi denganmu. Kau rasakan baru, itulah. Entah kau bilang kecut lagi, tapi harus kau alami dulu yang ini. Lo ngalami ini aja gak ngerti kok. Lo. Jadi agama itu harusnya full akhirat. Jadi kau harus cari cara agar bisa masuk akhirat. Cari guru yang bisa mengantarkanmu menembus akhirat, membuktikan akhirat. Supaya agamamu bukan keyakinan, tapi merasakan, mengalami, membuktikan, baru kau bisa cerita loh. Ternyata akhirat itu seperti ini loh. Ternyata Allah yang di dunia itu loh. Jelas. Saat ini ya, hampir semua orang wes gak ngerti syahadat itu. Secara nahwu, sorof, mantek, balago, dikaji dari manapun sudut pandang ya, ngaji ya, mengartikan syahadat itu bunyinya bersaksi. Bersaksi atau menyaksikan. Itu kalimat kata kerja, kalimat aktif. Lah kalau ditanya berarti harusnya ada. Apa yang kau saksikan? Harusnya bisa nunjuk itu loh. Jangan dijawab dengan teori. Teori gak bisa menjawab kesaksian. Kesaksian harus orang praktek, betul ya? Orang praktek bisa nunjukkan apa yang disaksikan. Tapi kalau orang teori nggak bisa menunjukkan apa yang disaksikan karena dia nggak pernah menyaksikan. Jadi ajaran ulama, kiai, ustadz, gus, buya, habib sekarang ini sudah salah ya. Tapi mereka yakin, ini repotnya. Yakin tapi nggak pernah mengalami. Harusnya seorang ahli agama bisa menunjukkan apa yang disaksikan dalam syahadat dan bisa menunjukkan caranya masuk akhirat. Kan begitu kata Nabi, udkhulu fisilmi kafah. Jadi masuk akhirat itu bukan nanti, tapi sekarang. Ini sudah nggak ada yang cerita akhirat itu sekarang. Semua bilang nanti. Kenapa? Mereka nggak pernah membuktikan, nggak pernah ngalami. Taunya akhirat kan setelah mati, betul nggak? Lah Nabi kok bisa menembus akhirat? Padahal jelas ya kalimat Nabi, mutu qabla anta mutu. Oh, orang hidup yang bisa masuk akhirat adalah mengalami mati hakikat atau mati sakjroning urip. Lho jelas toh? Ana gak hadisnya? Ana. Mutu qabla anta mutu, mati sakjroning mati. Lho. Sadurunge mati atau mati sakjroning urip. Maka setelah melewati mati hakikat, kau masuk akhirat, tapi rasanya seperti dunia lagi. Jangan agamamu niru sapa to, heran aku. Jarine ahli sunnah wal jamaah ditakoni baiat orang ngerti lho. Padahal Nabi Muhammad ngalami ya, pada malam itu dia Muhammad dibelah dadanya, dicuci kalbunya. Lah kamu sudah baiat? Enggak loh. Tapi merasanya umat Nabi, iya.
Merasa Ahlus Sunnah wal Jamaah, iya wong saya sholat, zakat, puasa, haji. Dudu iku. Baca Quran. Oh iya, insyaallah. Tiap minggu saya khatam, Masya Allah. Quran yang mana? Loh, yang ini yang saya baca. Loh, dudu iku gak bahaya ta? Aduh. Firman Allah kok rupa tulisan. Firman Allah kok ono bunyinya, ono bahasanya. Emang itu Tuhan kok ngarap? Ora ya. Rasulnya saja yang orang Arab. Tuhannya bukan orang Arab. Ya. Kalau Rasulnya orang Cina, maka kitabnya juga bahasa Cina. Nek Rasulnya wong Bugis, maka kitabnya bahasa Bugis. Jadi Allahnya menurunkan firman bukan dengan bahasa manusia. Itu yang harusnya kau cari. Di manakah orang bisa mendapatkan Quran Qadim? Bukan Quran yang ini. Ini cuma tulisan kok. Jadi firman yang Qadim, ayat-ayat Qadim masuk ke dalam diri Muhammad, kemudian tertranslate menjadi bahasa manusia lewat corongnya Nabi Muhammad. Sama seperti dulu kan ada ya kaset pita, tahu kan? Nah, kalau di play putar kan dia sudah jalan ya. Nah, itu sudah kebaca ya. Begitu muter, isinya pita sebetulnya sudah kebaca. Tapi misalkan ya, suaranya tergantung speakernya, ya enggak? Loh, udah kriak udah jalan dia, wah, muter dia. Tapi suara yang keluar tergantung speakernya. Nur itu jika terbaca manusia tergantung speakernya juga. Kalau speakernya ya, Rasulnya orang Arab, bahasa Arab yang muncul. Kalau speakernya bahasa Ibrani, orang Ibrani, maka bahasa Ibrani yang muncul. Gelombang yang dari Allah sama enggak? Sama. Tapi keluarnya lewat mulut Rasulnya ya, itu berbeda-beda. Lo jelas ya. Nah inilah orang sudah enggak tahu di manakah alamat Allah di dunia ini. Kalau itu enggak ngerti, belas kamu enggak ngerti agama, belas gitu. Sak kuku ireng enggak ana blas gitu. Sak pucuk-putih itu taek lo gak ngerti. Aduh. Meskipun kau udah ceramah kesana kemari, ngapal lo Quran, hadis apal, tapi kalau kau nggak tahu di manakah Allah yang wujud di dunia ini. Karena apa? Kau di dunia harusnya ketemu Allah di sini apa di akhirat? Di sini. Syahadat harusnya menyaksikan, sekarang ya hanya cuman mengucapkan. Lo kira-kira nek saya protes kemana? Ngadu ke siapa? Untuk kau ngerti. Lo misalkan saya protes ya, ini ada penyimpangan nih Pak. Tapi saya lapor kemana? Majelis Ulama India ngerti gak lo? Nek tak lapori, ya podo wae. Lapor ulama tokoh besar, podo gak ngerti nih. Maka saya hanya bisa menyampaikan logika ilmiah lewat medsos seperti ini. Memang pahit ini, sakit ini, karena apa? Menabrak dogma keyakinanmu. Tapi ini ilmiah, gak bisa dibantah. Bahwasanya ya, tafsir dan arti syahadat itu tetap menyaksikan, bukan mengucapkan dua kalimatnya. Nah, contohnya menyaksikan. Saya saksikan bel ini bentuknya bundar, setengah lingkaran, ada pentilnya, warnanya kombinasi hitam sama stainless, mereknya Joyko. Kalau dipukul, tung, loh, lah enak tuh. Karena menyaksikan, gampang ceritanya. Tapi kalau nggak ada yang kau saksikan, kamu cuman ngomong.
Aku saksikan bel ini benar gak ono wujute. Atau kau menipu, kamu tuh akan kesulitan. Karena apa? Kau menyampaikan dusta, pasti akan kau terjebak dengan omongan dustamu sendiri. Betul ya? Masya Allah, bel ini cantiknya dan sebagainya. Lah kalau ada orang nanya, belnya mana? Pasti akan ngaco lagi. Ini bel metafisik ini loh omonganmu. Nah sembujuk terus bujuk mana? Padahal gamblang ya. Ini bel, gampang toh. Kalau kau benar bersaksi gampang, tinggal cerita. Kalau kau telah ketemu wujudnya Allah di dunia ini, gamblang nggak bisa cerita? Gamblang. Wujudnya berupa seorang manusia, betul nggak? Laki-laki apa wanita? Loh, jelas toh? Seorang laki-laki, seorang utusan, ya. Sudah tahu wujudnya ya? Sudah tahu. Maka lanjutannya, apa yang kau ingat dalam sholatmu? Allah. Apanya Allah yang kau ingat? Ya wujudnya. Wong itu yang berinteraksi dengan panca inderamu. Maka yang kau ingat adalah wajah wujud yang kau saksikan itu. Bukankah itu praktek ini wajah tu wajhiyah? Loh, jelas toh? Bukan kehadapku, kehadapan wajahku kepada Allah. Enggak toh? Karena enggak mungkin kau menghadap kepada Allah, itu enggak mungkin. Kau menghadap Allah tapi lewat wajahnya. Nah, wajahnya Allah itulah yang harusnya kau saksikan di dunia. Saya tanya, kalau saya mencari yang bernama Kak Rabiah, ya, yang Rabiah ini harusnya adalah roh loh ya, betul ya? Di akhirat dia adalah roh, betul ya? Lah kalau saya cari yang di dunia, saya harus cari apanya? Jasmaninya. Lah jasmani ada wujudnya enggak? Yo, no iki modele bojone Bang Sopyan. Jelas ya? Yang saya saksikan jasmani apa rohaninya? Jasmaninya. Karena saya di dunia, saya saksikan jasmaninya, sama nggak dengan saya saksikan rohaninya Kak Rabiah yang di dunia? Sami mawon. Betul? Nah, saya tanya, jika Allah ya di dalam proses ya manusia turun ke dunia, kutipkan sebagian rohku, berarti kau manusia adalah roh ya, dan rohmu bagian dari Allah, maka Allah adalah maha roh, betul gak? Roh, di alam roh, kau bayangkan di dunia, ada wujudnya enggak? Enggak ada. Apakah dia wanita? Tidak. Laki-laki? Hidung pesek? Enggak ada ya. Tapi roh manusia, begitu lahir, di dunia ini ada wujudnya enggak? Loh, jari roh mau di akhirat enggak ada wujudnya, ya toh? Lah tapi ketika dia lahir, loh kok ada wujudnya? Iya, kena undang-undang dunia, betul apa enggak? Nah, dia wujudnya roh itu di dunia adalah jasmani si bayi yang baru lahir itu, betul apa enggak? Lah jelas ah. Kok repot amat? Jika roh manusia menjadi manusia, jika maharoh di dunia ini menjadi maharoh ya, menjadi apa? Rajanya manusia. Qul a'udzu birabbin nas, Tuhannya manusia, malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas, sesembahan manusia. Jelas ah? Loh. Maka Allah di dunia ini wujudnya serupa dengan rajanya manusia. Jelas ya? Lah nek roh jadi manusia yang ini. Kira-kira ya, kamu bisa nggak membayangkan ketemu dengan Kak Rabiah di alam roh di akhirat rohnya? Belgedes ya kan? Kecuali kau temukan dulu Kak Rabiah di dunianya dengan wujudnya jasmaninya, kau akan kontak dengan rohnya. Jelas apa enggak? Jelas.
Maka menghubungi rohnya Karabiah bisa lewat kenal dengan jasmani terlebih dahulu, kemudian ada arah cara untuk mengenal yang di akhirat. Kenali dulu Karabiah yang di dunia, baru kau akan kenali Karabiah yang di akhirat. Karena jika kau berhayal mau kenal rohnya Karabiah di akhirat tanpa lewat kenal yang di dunia, loh, gak bahaya ta? Wong akhirat itu alam yang tak berlafal, tak berhuruf, tak terikat ruang dan waktu loh. Gak ono wujud, gak ono rupa, gak ono swara, ra ono waktu loh. Maka untuk mengenali dia yang di akhirat, kau harus kenali dia yang di dunia terlebih dahulu. Kesempatanmu sekarang. Mumpung kata guru saya, Profesor Kadir Yahya, mumpung Nabi ada, Rasul ada, Mursyid ada, awliya Allah ada, wali Allah ada, maka bereskan akhiratmu saat kau di dunia. Jelas ya? Yang akhirat kau lihat di dunia serupa dengan dunianya. Wujud wajahnya di dunia, betul ya? Nah, sekali lagi saya tanya, rohnya Karabiah dilihat dari dunia, wujudnya apa? Jasmaninya, betul enggak? Nah, sekarang ya, kalau kau mencari maharoh atau rajanya roh yang di dunia ada serupa dengan wujud wajah gurumu, sang mursyid, guru rohani. Jelas? Dialah Allah yang di dunia. Loh, jelas toh? Karena Allah itu maha roh, maka dia di dunia menjadi rajanya manusia. Tapi yang itu bukan Allah, itu wujudnya. Saya tanya, Karabiah yang roh bisa kau kenali dengan wujud jasmani di dunia, enggak? Tapi apakah jasmani ini sama dengan rohnya? Tidak, wujudnya tok yang sama kau kenali saat kau di dunia, tuh enggak? Jasmaninya nanti ketika Karabiah mati akan kembali ke tanah. Lah terus rohnya kemana? Kembali ke alam akhirat ya. Yang itu tergantung masing-masing karmanya, ya toh? Di mana dia akan bersemayam ya rohnya. Makanya kita belajar ilmu roh agar kita bisa pulang roh saat kita di dunia. Roh ada wujudnya enggak aslinya? Enggak ada. Ada jenis kelaminnya enggak? Ada rupanya enggak? Ada warna kulitnya enggak? Tapi roh di dunia ada wujudnya enggak? Tepuk tangan. Loh. Allah yang di akhirat ada enggak wujudnya? Tidak ada ya. Tapi Allah yang di dunia ada wujudnya enggak? Ada. Loh. Tapi wujud itu bukan Allah. Tapi Allah ada di balik wujud itu. Lah kan gamblang toh? Berarti kau harus cari untuk mengenal Allah ya. Kau harus mencari wujudnya Allah yang bisa kau saksikan dalam syahadatmu di dunia. Kalau saya mencari rohnya Karabiah, saya harus kenali dulu di dunia tuh enggak? Loh. Tapi ini bukan Karabiah loh ya. Jasmania tok, itu kulit wajahnya, kulit luarnya, wujud wajahnya loh. Gamblang toh? Ini sekarang menjadi rumit karena apa? Orang tidak mengakui rasul, nggak mengakui mursyid. Katanya mursyid itu bid'ah. Katanya di sini ada loh. Baca di Al-Kahfi 17. Falam tajidalahu waliyam mursida. Yang mengeluarkan kalimat waliyam mursida siapa? Nabi Muhammad. Loh katanya kok bid'ah. Loh, kalimatnya lo ada di sini. Apa gak bajingan itu? Orang-orang yang menjauhkan umat daripada Qur'annya, betul gak?
Saya ulangi lagi. Istilah walia mursyida, istilah mursyid, kau dapat dari mana? Dari Quran loh. Katanya bid'ah. Loh ono loh. Bacaan ya Al-Kahfi 17. Falam tajidalahu waliya mursyida. Loh katanya bid'ah. Bajingan itu. Akhirnya apa? Orang nggak mengakui adanya Rasul. Ya. Akhirnya apa? Orang nggak mengakui bahwa roh di dunia ini ada wujudnya. Lah kamu wujudnya apa? Manusia. Lah kamu tuh aslinya roh apa manusia? Apa jasmani? Roh. Orang sudah nggak ada yang tahu cara menembus akhirat karena orang mengiranya akhirat itu nanti setelah mati. Parah ya? Parah sekali. Jadi sudah sangat asing ini. Nabi membuktikan akhirat saat masih hidup. Kenapa orang hidup kok bisa membuktikan akhirat? Ternyata lewat mati hakikat. Oh, Masya Allah, ada dalilnya enggak? Lu ada. Mutu qabla anta mutu. Loh, jelas toh? Itu proses baiat. Kamu akan dimatikan hakikat. Dibelah dadamu, di kolbumu, ditanamkan nur ke dalam dirimu. Lah jelas toh? Tapi karena sudah dipermak demikian rupa ya, Quran dirubah tafsir dan maknanya, hadis diselewengkan, kemudian dipropaganda kepercayaan keyakinan sesuai dengan mazhab keyakinan masing-masing, rusak manusia ini. Makanya taklim ma'rifat akan membongkar semuanya. Praktek ulama yang sesat, kiai sesat ya, Buya Habib, apa aja semua, Gus yang sesat kita bumi hanguskan semua. Padahal sangat sederhana ya. Sederhana ya. Kalau tahu sederhana. Sahadat kau saksikan Allah apa bukan? Allah yang kau saksikan di dunia, betul enggak? Tapi kau saksikan lewat wujudnya loh. Banyak orang ya bulet ya menjelaskan tentang wujud. Wujud itu kan gampang. Ada yang bisa kau lihat. Ngentut aku rek. Ngentut itu ada yang kau bisa cium baunya dan bunyinya, ya bukan lo? Ono sama-sama ono. Tapi yang ini dari bau dan suara. Lah kalau wujud dari wujud yang kau lihat, betul ya? Lah sak gamblange ngono kok mbulet ae. Jelaskan. Allah itu ada karena dia maha ada. Kita ini hakikatnya tidak ada karena sesungguhnya hanyalah Allah yang ada. Lah kok ngono? Sing di sing Allah iku, sing iki ke, sing iki ke, sing iki ke. Oh, ulama taek. Jancuk itu rusak kabeh agama. Donya rusak kabeh. Tapi karena ini ilmiah ya, sakarmu kuat-kuatan ya. Sebarkan saja ya orang taklim ma'rifat ya. Jadi wujud itu bukan Allah ya. Sopo sing bilang Allah itu dua wujud ya. Yang jeli ya, saya bilang Allah yang ada wujudnya itu yang di dunia. Roh ada wujudnya enggak roh? Gak ono. Tapi roh di dunia ada wujudnya enggak? Ono. Listrik ono wujudnya enggak? Gak ono. Tapi kenapa kamu mau nyalakan kipas angin? Mana? Kamu mencari sesuatu toh, iya enggak? Apa sih mau goleki? Colokane. Betul enggak? Kamu mencari listrik yang enggak ada wujudnya. Kenapa kok nyari dicolokan? Berarti wujudnya listrik yang terbaca di otakmu adalah colokan. Cuman di balik colokan itu yang tersalur gelombang listriknya. Betul enggak? Demikian juga kamu mencari wujudnya Allah. Endi yang bernama Allah? Iki ke, opo ke? Iki ta? Opo? Tapi yang di situ ada gelombang wasilahnya, betul enggak? Podo mbek listrik mau. Listrik itu enggak ada wujudnya, ya toh? Enggak ada suaranya, enggak ada apa. Enggak ada apa-apa. Dia berupa gelombang. Tapi dia masuk ke mindsetmu, ada wujudnya. Makanya kamu tahu di mana kamu mencari listrik.
Lah kalau kau mencari listrik yang berupa gelombang, mau golek listrik endi? Ya gak mungkin iso. Kecuali kau telusuri dengan saluran pembawanya. Betul gak? Kamu mencari misalnya ya, mencari rohnya Kak Rabi'ah, ya gak bakal ketemu. Kau dicari dulu pembawa rohnya. Apa itu? Jasmaninya. Jelas? Kalau kau mencari Allah, kau cari dulu pembawa gelombang nur Allah itu. Itu Rasul. Kurang ajaran dianggap nggak ada lagi Rasul. Padahal ayatnya ada laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Picek kabeh itu ulama. Picek lho. Tahek lho. Kon jelas agama menjelimet. Tapi kau nggak ngerti Allah yang sifatnya wujud di dunia ini. Makanya sifat Allah wujud, betul nggak? Betul nggak? Allah itu zahir dan Allah itu batin loh. Allah ya ono zahir, ono batin. Sing zahir itu apa nih? Wujudnya sing nang donya. Lah sing batin apa? Allah yang maha rahasia, laisa kamitslihi syai'un. Iku ora ono wujude, ra iso kau bayangkan. Masa dua sifat bertolak belakang ketemu? Allah itu awal, Allah itu akhir. Endi sing awal, endi sing akhir? Karena itu nggak mungkin ketemu kecuali lewat naiknya gelombang dimensionalmu baru ketemu. Oh, ini maksudnya. Allah itu esa, tapi Allah ada di mana-mana. Allah itu jauh, Allah itu dekat. Apa gak picek dasmu ya? Ya bakal. Agama cuma cerita toh. Ini kedadapan kalau sudah diterangkan begini. Bingung. Gitu? Oh, banyak orang marah. Marah sak karemu cuk jancuk. Motomu picek. Taek lu taek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.